Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul pribadi yang dipakai Tuhan. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersaut-sautan, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, begitu selanjutnya sampai ayat terakhir kita baca bersama. Pribadi yang dipakai Tuhan. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Silakan. Kami tidak merasa puas karena kami melarikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan seorang istri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan gereja. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Bersama-sama, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Saudara, kalau kita menanam sebuah pohon, kita tentu mengharapkan agar pohon itu bertumbuh menjadi besar dan kemudian berbuah. Kalau saudara punya anak bayi, tentu kita juga ingin anak kita makin hari makin dewasa. Begitu juga dengan Tuhan yang telah menanam gerejanya di atas muka bumi. Dia ingin gerejanya bertumbuh. Bertumbuh secara kuantitas, jumlahnya makin banyak. Dan juga bertumbuh secara kualitas, mutu rohaninya makin baik, makin serupa seperti Kristus. Dan inilah yang kita lihat dari keteladanan hidup jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari ada pertumbuhan yang terjadi dalam gereja mula-mula. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan ingin tetap memakai kita untuk membangun kerajaan Allah. Saudara mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan? Amin. Apa syaratnya? Apa kriteria orang yang dipakai oleh Tuhan? Kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Filipus. Yang pertama, saya perhatikan orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang harus memiliki kerohanian yang baik. Pada waktu itu jumlah jemaat mulai bertambah, tetapi pelayan Tuhan makin terbatas. Sehingga akhirnya para rasul memutuskan memilih 7 orang diaken, artinya pelayan. Saya percaya sampai hari ini pun jauh lebih banyak orang yang ingin dilayani daripada yang ingin melayani. Ladang sudah menguning, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Tapi tahukah saudara, kalau engkau mau dipakai untuk melayani, maka sebetulnya kita meneladani Yesus. Karena Yesus datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan dia datang untuk melayani. Nah, 7 orang itu harus memiliki syarat yang dicatat pada ayat 3. Yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Dari sini saya melihat ada 2 kriteria utama yang harus dimiliki seorang yang mau melayani. Pertama,
Dia harus penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, artinya inner man-nya bagus. Tapi yang kedua, dia juga harus terkenal baik. Outer man-nya nampak buah roh yang mengalir. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya mau katakan, hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Dari mana orang tahu bahwa kita bertobat? Karena dari outer man kita mengalir hal-hal yang baik yang sudah berasal dari inner man tersebut. Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah kebajikan hatimu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini beda sekali dengan orang Farisi. Luarnya kelihatannya putih, dalamnya penuh dengan tulang busuk. Tuhan mau di dalam dan di luar sama. Itulah orang Kristen yang akan jadi teladan bagi banyak orang. Ada seorang ateis tidak percaya adanya Tuhan, tapi satu kali dia ngomong begini kepada temannya, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Tapi seandainya Tuhan itu benar-benar ada, seperti katanya orang Kristen itu, dan bahkan dia benar-benar menjelma menjadi manusia, saya rasa dia adalah tetangga di sebelah rumah saya. Karena tetangganya adalah seorang misionaris yang baik sekali. Akhirnya ateis ini bertobat, bukan karena diinjili, saudara, tapi karena dia melihat keteladanan dari orang yang begitu menampilkan karakter Kristus. Di dalam Injil ini, di dalam Alkitab ini ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi orang lain melihat Injil yang kelima, Injil yang terbuka, yaitu kesaksian kehidupan kita. Biarlah kita makin hari makin diurapi Roh Kudus, sehingga memiliki kerohanian yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang rindu hidup makin saleh, makin berkenan kepada Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang dipakai Tuhan itu punya ciri memberitakan Injil dengan giat. Itulah yang saya lihat juga dalam hidup Filipus, kisah 8 ayat 4-6. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Filipus seorang pelayan sederhana, pelayan meja, melayani para janda. Tapi kemudian dia dipakai Tuhan menjadi seorang pemberita Injil. Dia pergi ke Samaria. Saudara tahu orang Samaria itu nggak akur sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi mesti kawin sama orang Yahudi. Tapi orang Samaria adalah orang Yahudi yang kawin sama pendatang, sama suku yang lain. Sehingga akibatnya mereka tidak dianggap pribumi, dipandang rendah, dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Tapi kepada orang yang tersisih, kepada orang yang terpinggirkan, Filipus mau memberitakan Injil. Saya katakan bahwa pemberitaan Injil harus dilakukan kepada semua orang. Karena semua orang membutuhkan Yesus. Bukan hanya orang kaya yang perlu mendengar Injil. Orang miskin pun perlu. Bukan hanya orang dari suku tertentu yang perlu mendengar berita Injil. Semua orang membutuhkan keselamatan. Dan kita harus terpanggil untuk membawa kabar baik ini. Saudara, Filipus itu meniru siapa sebetulnya dengan memberitakan Injil kepada Samaria? Meniru Yesus. Karena Yesus pernah ke Samaria dan dia berbicara tentang air hidup kepada seorang wanita di tepi sumur Yakub. Dan akhirnya seluruh kota datang untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Mari kita memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya ingat satu kali ada seorang pemuda namanya Markus masuk sekolah Alkitab, belajar teologi.
Satu kali dia mengikuti kelas homiletika, kelas ilmu berkhotbah. Dia gemeter karena ada praktek khotbah. Saudara, dengar khotbah itu gampang. Mengkritik orang yang khotbah lebih gampang. Tapi coba saudara yang khotbah. Maka Markus mempersiapkan. Dan pada hari pelajaran itu dilakukan, guru memanggil beberapa murid untuk khotbah, termasuk Markus. Ketika Markus maju ke depan, dia bingung kan, dia sudah coba persiapan tapi rasanya akalnya buntu. Lalu dia tanya, teman-teman, saya mau khotbah. Tapi apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Teman-temannya bingung, ini belum khotbah udah nyanyi. Belum tahu. Oh, berarti Anda tidak siap. Kalau Anda tidak siap, buat apa saya khotbah? Lalu dia duduk, saudara-saudara. Dosen bilang, kenapa kamu begitu? Iya Pak, maaf tidak siap. Oke, ku beri waktu 1 minggu ya. Kamu mesti khotbah minggu depan. Kalau tidak, awas, kamu tidak ada nilai. Siap Pak dosen. Dia siapkan 1 minggu kemudian, saudara-saudara. Dan kemudian dia mulai berdiri dan mulai berkhotbah lagi. Teman-temannya rasa kasihan. Karena Markus anak baik, tapi nggak pintar ngomong, saudara. Lalu Markus tanya, teman-teman saya mau khotbah. Tapi apakah kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan? Teman-teman saling melirik dan berkata, sudah tahu. Maksudnya untuk menolong Markus. Markus bilang, waduh bagus. Saya belum khotbah, Anda sudah ngerti khotbahnya. Kalau gitu buat apa lagi saya khotbah? Dia duduk, saudara-saudara. Dosen marah, dia bilang, awas ya. Sekali lagi ku beri kesempatan, kamu tidak khotbah, nilai kamu 0. Baik Pak. Dia benar-benar siapkan seminggu itu untuk menyampaikan khotbah. Dan pada hari haknya dia berdiri. Teman-teman yang berunding, kasihan ini Markus, kalau nggak bisa dipecat dari sekolah Alkitab. Dan benar Markus nanya lagi pertanyaan sama. Apakah kalian sudah tahu apa yang akan saya khotbahkan hari ini? Maka yang bagian kanan berkata, sudah tahu. Yang bagian kiri berkata, belum tahu. Dan Markus berkata, hari ini ada 2 kelompok. Yang belum tahu dan yang sudah tahu. Jadi tolong yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Dan dia duduk lagi, saudara-saudara. Tapi hari itu dosen tidak marah. Dia bilang, bagus Markus, saya dapat ide apa itu penginjilan. Penginjilan itu artinya yang sudah tahu, kasih tahu sama yang belum tahu. Saudara tahu bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat? Saudara tahu bahwa Yesus mengasihi kita dan ingin mengampuni dosa kita? Amin. Beritahu kepada yang belum tahu. Karena itulah panggilan kita memberitakan Yesus, Sang Juru Selamat, memberitakan Injil, kabar baik, supaya orang berdosa diselamatkan. Saya melihat Filipus ini bukan hanya memberitakan Injil dengan giat, tapi dia adalah seorang pelayan yang tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih pelayanan, kecil atau besar, enak atau tidak. Kisah Rasul 8 ayat 26 mencatat, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Waktu dia memenangkan banyak jiwa di Samaria, malaikat bilang, sekarang aku alihkan kamu. Pelayananmu adalah ke jalan sunyi. Karena ada 1 orang yang harus kamu menangkan di sana. Kalau saudara di posisi Filipus sedang melayani ratusan orang bertobat, dan harus melayani 1 orang di jalan sunyi, bukan jalan rame, saudara-saudara. Mungkin kau bilang, kok nggak efektif bener ya? Saya lebih baik kan pelayanan kepada lebih banyak orang daripada 1 orang. Tapi Filipus tidak pernah membantah Tuhan. Mau jalan rame, jalan sunyi, mau banyak orang, sedikit orang, dia pelayanan. Pelayanan itu jangan pilih-pilih. Banyak orang sekarang mau melayani, oh saya malah melayani kalau di sini, kalau begini, kalau begitu. Kita ini cuma kacung, cuma budaknya Tuhan. Tuhan suruh apapun, tidak punya hak kita untuk membantah. Dia adalah kurios, kita adalah dulos. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba.
Sayang ada banyak orang mengaku diri hamba Tuhan, tapi dia merasa dia adalah Tuhannya. Dia memanggil Tuhan guru, tapi dia mencoba menggurui Tuhan. Saya rasa Filipus ini seorang yang benar-benar kita harus teladan. Saudara, memang yang dimenangkan cuma satu orang, yaitu bendahara Ratu Ethiopia. Dia sedang berjalan dari Yerusalem kembali ke negaranya, naik di sebuah kereta berkuda. Dia membaca kitab Nabi Yesaya, dia tidak ngerti. Dan kemudian Filipus mulai memberitakan Injil kepada orang ini. Saya mau bilang sampai pada hari ini pun semua orang membutuhkan Injil keselamatan. Mari kita setia memenangkan jiwa, menanam gereja baru. Karena melalui satu orang ini seluruh Ethiopia akhirnya mendengar Injil. Sampai hari ini kalau banyak orang Kristen di Ethiopia, itu karena apa yang dilakukan oleh Filipus kepada satu orang, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ayo kita dipakai oleh Tuhan untuk menanam jemaat-jemaat dimanapun berada. Sejak beberapa tahun yang lalu saya punya kerinduan untuk gereja kita bisa membangun sebuah jemaat di Bandung Timur. Karena sejauh yang saya tahu di daerah Bandung Timur belum ada gereja resmi sampai sekarang. Sekian tahun yang lalu 7 gereja di Ranca Ekek ditutup oleh massa. Ada HKBP sekian bulan yang lalu digeruduk oleh massa. Memang ada gereja yang didirikan, tapi sejauh yang saya tahu bukan gereja dengan izin yang resmi. Maka kita telah membeli sekitar 3 tahun yang lalu sebidang tanah di Gede Bage, Sumarekon, hampir 2 hektar, saudara. Kita mulai mencicil dari waktu ke waktu, mengurus izin gerejanya. Karena itu bukan hal yang mudah. Kalau saudara dengar ada satu kota viral namanya Cilegon. Itu terjadi karena hampir ada 3.000 orang Kristen di sana. Tapi tidak satu pun gedung gereja diizinkan. GBI juga punya gereja di Cilegon. Hanya bisa ibadah di ruko. Itu pun kadang-kadang diganggu terus oleh massa. Tidak punya izin resmi. Kebaktiannya harus di Kompleks Kopassus di kota Serang, kira-kira 15-20 kilometer. Jemaat-jemaat sederhana diangkut pakai angkot kendaraan umum, pergi dan pulangnya. Begitu bertahun-tahun. Kita berdoa supaya di Cilegon pun Tuhan memberikan kemudahan. Karena ibadah adalah hak setiap warga negara yang ada di Republik ini. Bandung Timur mirip seperti itu. Cuma Cilegon lebih viral, saudara. Kita berusaha, kita berdoa, kita melakukan pendekatan. Sulit, saudara. Tapi akhir September yang lalu, oleh anugerah Tuhan, kita mendapatkan izin resmi untuk Gereja Bethel Indonesia. Bukan gedung pertemuan, bukan gedung serbaguna. Gereja Bethel Indonesia. Itu anugerah Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Apa enggak ada hamba Tuhan yang ngurus izin dari dulu? Banyak. Apa mereka kurang doa puasa? Enggak, mereka juga sungguh-sungguh. Kok kita yang dapat anugerah Tuhan? Kita enggak lebih benar, kita enggak lebih baik, kita enggak lebih kaya, kita enggak lebih suci. Hanya Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Sehingga kita harus bergotong royong. Merindukan supaya di Bandung Timur juga didirikan gereja di sana. Sekalian dengan museum Alkitab modern supaya orang-orang muda bisa melihat seluruh Alkitab. Hanya dalam satu kali kunjungan mereka tahu, punya biblical worldview tentang apa isi Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan hari Selasa kemarin, 5 hari yang lalu, kita melakukan peletakan batu pertama dan doa bersama di Sumarekon. Dan kalau Tuhan izinkan dalam waktu yang tidak lama kita akan segera membangun sebuah gedung gereja di sana agar banyak orang mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada waktu izin itu keluar dan saya dapatkan WA-nya dari
panitia, nomornya dan sebagainya. Saya posisi sedang ada di Singapura, saudara. Mungkin tidak banyak yang tahu, 6 bulan yang lalu, waktu saya check up di Jakarta, check up biasa saja, ada dokter yang pakai USG melihat di bagian leher saya, bagian bawah, tiroid, itu ada 2 benjolan yang cukup besar. Dia bilang, Pak, periksa, kalau perlu biopsi, untuk menentukan apa yang ada di dalamnya. Saya pergi 3 bulan kemudian ke Singapura, dengan alat yang lebih canggih, difoto dari kiri kanan muka belakang, dan memang ditemukan, saudara-saudara, terutama ada 2 benjolan, dan bisa dilihat satu hanya cairan, tidak masalah, satu lagi mix, campuran antara cairan dan daging. Saya tanya dokter gimana? Mesti dibiopsi, baru tahu kanker atau bukan. Saya tidak segera mau mengambil tindakan. Saya datang ke seorang profesor ahli tiroid di Bandung. Beliau sudah lanjut usia hampir 80. Saya bilang, Prof, saya dengar kalau orang ada kanker, lalu kemudian dibiopsi, dikorek-korek begitu, malah lebih cepat nyebarnya. Apa benar enggak? Maksudnya? Ya maksud saya kalau bisa nggak dibiopsi, ya dikasih obat atau apa. Nggak bisa, mesti dibiopsi. Kalau tidak, ya nggak apa-apa sih. Paling nanti ditemukan berapa waktu, stadium 4 gitu katanya. Ini profesor nakut-nakutin lagi sudah. Aduh, saya masih belum puas, saya pergi lagi ke Jakarta. Tanya ke dokter yang berbeda. Dan dia bilang harus dibiopsi. Karena itulah berapa minggu yang lalu saya pergi ke Singapura untuk dibiopsi. Setelah selesai masuk ruang operasi dibiopsi, saya masuk ke kamar biasa istirahat beberapa saat. Tiba-tiba WA masuk, izin gereja resmi keluar. Di dalam kelemahan manusia ketika saya tidak bisa apa-apa, Tuhan ingin menunjukkan kalau aku yang berkenan. Waktu kamu lagi lemah, kamu ada di rumah sakit, aku yang mengerjakan bagianku, karena aku Allah yang kuat. Maka berdoalah saya, Tuhan berikan kepada saya minggu ini double blessing, double miracle, double happiness. Saya mohon 4 hari lagi hasil biopsi keluar. Kiranya ini juga merupakan mujizat. Karena saya harus mengerjakan hal ini. Kalau saya sakit, saya harus berobat, harus diradiasi atau apapun. Tubuh saya akan melemah. Dan itu tentu akan punya kendala untuk pembangunan yang ada. Beri saya anugerah dan kesehatan Tuhan. 4 hari kemudian, dokter telepon saya sebelum dia serahkan suratnya. Dan intinya, no cancer at all. Tidak ada kanker sama sekali. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan masih mau memakai saya untuk melakukan tugas pekerjaannya. Kalau saudara mau mengalami mujizat, saudara mau sehat, mau panjang umur, layani Tuhan. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Tapi yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tapi Tuhan tetap akan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena itu mari kita sama-sama melayani Tuhan, bergotong royong. Karena kalau saya bangun gereja di Mekarwangi, di Sumarekon atau dimanapun saja, itu bukan milik saya pribadi, saudara. Nggak ada nama saya yang akan tercantum. Ini punya Rubin Adi Abraham, enggak. Semuanya Gereja Bethel Indonesia. Setiap jemaat yang memberikan persembahan dan menjadi anggota jemaat, sekecil apapun persembahanmu, engkau secara legal adalah pemilik daripada Gereja Bethel Indonesia. Karena gereja sebetulnya adalah milik Tuhan sendiri. Dan dipercayakan kepada kita umatnya untuk mengelola dan membangunkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Yang ketiga, kita harus mengenal firman secara mendalam. Lihat, Kisah Rasul 8 ayat 29-31.
Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ. Dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ, mendengar sida-sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Waktu orang ini membaca kitab dan tidak mengerti, yang dibutuhkan adalah seorang mentor, seorang pembimbing rohani, yang bisa dengan bahasa sederhana menjelaskan kepada orang lain. Inilah ciri orang yang mau dipakai Tuhan. Saudara membaca firman, walaupun kau belum mengerti 100%, tapi engkau mulai bisa menjelaskan kepada temanmu. Yang dimaksudkan ayat ini adalah begini, begini, begini. Dan bukankah di dalam komunitas komsel yang ada, kita bisa saling sharing firman. Ayat ini kalau saya aplikasikan dalam hidup caranya begini. Sehingga orang yang paling simple pun, yang tidak terpelajar pun bisa mengerti. Karena saudara menjelaskan firman Tuhan itu secara benar kepada mereka. Saudara, kita harus belajar memberikan pertanggungjawaban iman kepada orang yang menanyakan. Kadang-kadang ada orang yang tanya sama kita, orang Kristen kok Allahnya 3 ya? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. 3 kan? Lalu kita bilang Allah itu esa, 1, cuma 3 pribadi. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Lalu kita berikan penjelasan. Allah itu kok beranak? Siapa bidannya? Kita jelaskan. Allah itu tidak beranak secara biologis, karena istilah anak Allah bagi Yesus itu istilah. Kalau saya bilang anak kunci bukan berarti kunci beranak. Kalau saya bilang anak tangga bukan berarti tangga beranak. Kalau saya bilang anak kucing itu artinya dia punya sifat kucing karena dia adalah kucing. Kalau saya bilang anak manusia berarti dia punya sifat manusia karena dia adalah manusia. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, karena dia punya sifat Allah, karena dia adalah Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai apologetika, yaitu ilmu yang membuat kita bisa menjelaskan secara logis kepercayaan iman kita kepada orang yang mempertanyakannya. Tujuan yang pertama dari apologetika menurut hemat saya adalah memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen. Membuktikan apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Memang iman itu masalah hati. Tapi bukankah Alkitab itu punya dasar yang sangat objektif? Bahwa apa yang dicatat di dalamnya adalah benar. Yesus adalah fakta sejarah. Dia pernah benar-benar mati, dia pernah benar-benar bangkit, dia pernah benar-benar naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kali kedua. Yang kedua, kita harus membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Kalau ada orang menyerang, kalau ada orang mempersalahkan, kita memberikan klarifikasi, jawaban yang tepat dan benar. Dan yang ketiga, menyingkapkan kesalahan pemikiran, menyingkapkan kesalahan pemahaman dari orang lain yang tidak percaya terhadap kekristenan. Dan tujuan daripada apologetika, pertanggungjawaban iman kita kepada orang yang mempertanyakan itu bukan untuk membuat orang lain malu, marah, kalah berargumentasi. Bukan juga untuk menunjukkan kepandaian dan kefasihan lidah kita, tapi membagikan kasih Tuhan agar orang berjumpa dengan Kristus, sang kebenaran itu. Itu sebabnya orang yang menjelaskan tentang firman harus nampak dalam karakter lemah lembut, hormat, dan saleh. Itulah Injil kelima yang harus kita tampilkan kepada orang lain, sikap hidup yang baik. Saya rasa hambatan penginjilan yang utama salah satunya adalah cara penginjilan yang tidak sejuk, tidak kontekstual, dan tidak menjawab kebutuhan. Pada dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, Alkitab berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu.
tentang pengharapan apa yang ada padamu, tapi harus dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan itu. Karena itu saya percaya Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat. Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Karena menang debat tapi kalau kehilangan jiwa buat apa? Saya banyak belajar firman. Belasan tahun saya sekolah teologi dari S1, S2, S3. Tapi tujuannya bukan mau ngalahin orang, sehingga membuat orang mengakui saya lebih pintar dari dia. Nggak ada guna, saudara. Memenangkan jiwa dengan kasih, supaya orang yang tidak percaya bertobat, menerima Yesus, memperoleh hidup kekal. Itu yang kita harus upayakan dengan segenap hati kita. Jadi kalau saudara ingin menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan, yang pertama seperti Filipus, kita harus memiliki kerohanian yang baik. Yang kedua, kita harus memberitakan Injil dengan giat. Yang ketiga, kita harus mengenal firman secara mendalam. Dan yang terakhir, kita harus membangun keluarga teladan. Kisah Rasul 21 ayat 8 dan 9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu salah satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. 20 tahun setelah Filipus memberitakan Injil di Samaria, Paulus mengunjungi kota Kaisaria dan berjumpa dengan Filipus, salah satu dari 7 diaken. Dia menginap di rumahnya. Dan Paulus berkata, aku ketemu dengan Filipus. Dia punya 4 orang anak perempuan semua. Dan semuanya punya karunia bernubuat. Artinya peka mendengar suara Tuhan dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Tidak mungkin hal ini bisa muncul dari keluarga yang tidak cinta Tuhan. Tapi Filipus dan suaminya cinta Tuhan, melayani Tuhan, melahirkan keturunan ilahi yang takut akan Dia. Bahkan anak-anaknya melayani Tuhan. Saya percaya dari sini kesalehan sejati, pelayanan sejati nyata pertama-tama dalam keluarga. Maukah kita menjadi orang yang pertama-tama melayani keluarga terlebih dahulu, supaya ada damai sejahtera dalam keluarga? Untuk apa kita punya nama besar, nama hebat di luar, tapi kacau balau dalam keluarga? Betapa kita harus berkata, Tuhan, mulai dari keluargaku. Aku mau melakukan yang terbaik, sampai akhirnya akan muncul keturunan ilahi yang juga hidup takut akan Tuhan. Salah satu ayat dalam Lukas 1 ayat 15 dan 16 yang saya sukai adalah kisah tentang Zakaria dan istrinya Elisabeth, yang akhirnya pada masa tua diberi oleh Tuhan anak yang disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Dan ini pesan Tuhan bagi mereka, sebab ia, Yohanes Pembaptis, akan besar di hadapan siapa? Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Yohanes adalah seorang yang disebut besar di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri bersaksi, dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia orang sederhana, khotbahnya bukan di gereja besar. Dia khotbah di padang gurun, teriak-teriak, gak pakai mikrofon. Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, tapi dia membawa balik orang-orang kepada Allah. Berbalik, bertobat kepada Tuhan. Bahkan dia yang memperkenalkan halayak ramai kepada Yesus ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Kecil di hadapan manusia, sederhana, bersahaja, tapi besar di hadapan Tuhan. Karena dipakai untuk memberitakan tentang Yesus.
dipakai membuat orang-orang yang seharusnya berjalan ke neraka bertobat berbalik kepada Tuhan. Itulah orang yang besar di hadapan Tuhan. Ini doa saya kalau engkau punya anak, kalau engkau punya cucu pada satu hari. Doa dan upayakan. Mereka bukan hanya besar di hadapan manusia, tapi mereka menjadi orang besar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang menyekolahkan anaknya ke sekolah hebat. Bangga karena anaknya jadi sarjana. Bangga karena pekerjaannya bagus. Bangga karena uangnya banyak. Bangga karena punya rumah besar, mobil yang bagus. Tidak salah. Tapi kalau mereka tidak takut Tuhan, karena mereka tidak kenal Yesus, mati masuk neraka, saudara. Saya rindu anak, cucu saya, keturunan saya, semuanya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang cerita tentang Yesus kepada orang lain. Pekerjaan, talenta, profesi bisa berbeda. Tapi hati misi yang berkobar harus selalu ada. Dan itu tidak mungkin lahir dengan sendirinya kalau tidak kita punya sikap seperti Filipus dan istrinya. Seperti Zakaria dan Elisabet. Perubahan harus dimulai dari kita. Mari kita makin hari makin dewasa secara rohani. Kalau mau jadi Kristen-Kristen yang benar, saudara. Saudara hanya datang ke gereja seminggu sekali, sebulan sekali. Ya seperti saudara ke bioskop mungkin sebulan sekali, saudara ke gereja sebulan sekali. Atau yang ke bioskopnya seminggu sekali, ke gereja juga seminggu sekali. Tidak akan mengubah hidup. Tapi hari ini maukah engkau berkata, aku mau seperti Filipus. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Sehingga itu akan transfer kepada seluruh anak-anakku. Orang yang bisa bernubuat itu peka mendengar suara Tuhan. Itu 4 anaknya mendengar suara Tuhan. Dan bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Maukah engkau hari ini berkata, Tuhan, kalau engkau berkenan, minimal salah satu anakku, atau kalau bapak ibu sudah lanjut usia, minimal salah satu dari cucuku menjadi orang yang besar di mata Tuhan. Aku gak peduli apa kata dunia. Mungkin dia orang sederhana biasa saja. Tapi ketika engkau urapi dia dengan Roh Kudus, pakai dia menjadi hambamu, pakai dia untuk memperkenalkan Yesus, memakai dia untuk membawa orang berbalik dari jalan yang sesat. Aku tahu dia orang yang besar di mata Tuhan. Dan itulah orang yang dipakai Tuhan. Maukah engkau berkata hari ini, jadikan saya orang sedemikian, yang melahirkan keturunan ilahi, yang memiliki keluarga yang bisa diteladani, sehingga dari keluargaku muncul orang-orang yang memberitakan Injil. Kalau itu kerinduan saudara, berdoa. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dia akan mengabulkan doa kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.